Halo, Inilah Assalamualaikum. tadi, Ibu ini jangan hasil gitu. hasil buat PPT tadi nih. Bergabung, Bu. Lagi paksa memaksa. Paksa memaksa, jadi tadi saya dipaksa memaksa yang bawah. Dengar nggak musiknya, Bu? Ya, Ada suaranya nggak? ada. Kurang keras. Kurang Ya, keras ya? Kurang Berarti keras. memang cuma segini bisanya kualitas laptop saya. Malam ini kita akan belajar CP, TP, dan ATP. Jadi nama saya itu Juharo SPDI. Ini nama saya, nama orang Jawa. Dan S saya masih satu. Kalau Pak Lutfi sama Bu Rumah itu S-nya udah 2. Karena saya katanya kalau S-nya 2 pilek, jadi saya S-nya 1 dulu. Kata Bu Rumah gitu. Kebanyakan es ya. Iya, kebanyakan S takutnya. Buah duku, buah kedondong. Apa, Bu Rumah? Enak dong. Kenalan dulu dong. Oh, Nah, ini Pak Lutfi sama Bu Rumah. Kenalan dulu dong. kenalan dulu dong. Nah, ini profil saya yang tadi sudah dibacakan sama Bu Moderator. Iya, ini profil saya udah dibacakan tadi, udah sangat jelas. Dan kalau dibacakan mah hanya beberapa detik aja karena pengalaman dan prestasinya baru sedikit. Apalagi saya nggak ada prestasi, Bun. Kita nggak usah prestasi, yang penting kita sekarang senang-senang aja di sini, Ibu. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan siapa membuat apa di kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu saya nggak akan bahas apa itu kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, karena itu sudah lewat di materi saya yang beberapa bulan lalu. Waktu awal-awal kurikulum Merdeka itu kami sudah ada Zoom yang materi itu tentang karakteristik kurikulum Merdeka. Mungkin masih ada yang ingat. Nah, ini mungkin ingat ya, karakteristik ada lagunya. Saya waktu itu buat lagunya pakai ini, lagu kereta apa ya? Naik ular-ular naga panjangnya. Masih ingat enggak Bu Rumah? Nah, jadi di kurikulum Merdeka itu karakteristiknya itu ada 3. Kalau dilakukannya begini, karakteristik kurikulum Merdeka berbasis proyek profil pelajar Pancasila. Esensial itulah materinya, fleksibilitas kurikulumnya. Jadi kalau ditanya kurikulum Merdeka itu apa, ya itu tadi, di karakteristik 3 itu tadi. Karakteristik kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang materinya fleksibel, esensial, kurikulumnya fleksibel, kemudian juga berbasis proyek profil pelajar Pancasila. Ya, itu 3 itu aja. Jadi, tapi saya tidak akan melebar ke situ karena materi pada malam hari ini kita hanya akan membahas CP, TP dan ATP. Tapi sebelumnya kita akan mau jalan-jalan dulu nih di sini nih. Saya waktu itu sebenarnya akan mengkolaborasiin materi kita dengan Capcut. Nah, karena banyak juga yang ingin tahu bagaimana cara membuat video dari Capcut ini. Jadi sebenarnya saya mau kolaborasiin. Tapi karena tadi ide untuk Zoom ini munculnya menjelang maghrib, jam berapa tadi? Pokoknya jam 5, sebelum jam 5 itu, wah saya kayaknya malam ini nggak ada kegiatan nih, daripada nggak ada kegiatan, bagaimana aja kalau Zoom.
sebenarnya ada di penggerak itu di kabupaten ada, cuman tidak terlalu ini karena malam, jadi saya pilih Zoom aja. Jadi saya coba untuk membuat video ini untuk sekedar mengingatkan kita pada sebuah perjalanan, bahwa perjalanan hidup kita itu kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan siapapun. Seperti halnya saya bertemu dengan teman-teman di Zoom malam ini, kita tidak ada yang menyangka. Bahkan tadi Bu Yuyun ketika saya telepon, beliau Masya Allah, Subhanallah katanya, sangat gembira sekali. Ibu cucu, nah sekarang kita lihat dulu videonya. Jadi jangan baper ya, ada yang lihat ini, yang lihat foto Padang, burung A. Iya, Bun. Jadi iri ah. Bukankah setiap perjalanan mempunyai tujuan yang berbeda? Mengapa harus memaksa agar capaian kita sama? Kita boleh bersama dan melangkah bersama, tapi kita tak bisa memaksa menyusun alur tujuan perjalanan kita, meski kita insan yang merdeka. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita mempunyai tujuan perjalanan. Setiap kita mungkin pernah bersama, tetapi kita bersama dalam capaian kita yang tidak sama. Sehingga alur tujuan kita juga berbeda. Nah, kini kita akan belajar capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Kita kaitkan dengan kehidupan kita. Bahwa setiap kehidupan mempunyai capaian yang akan kita tuju. Tujuan perjalanan kita juga punya, dan alur tujuan kehidupan kita juga punya. Lalu, bagaimana dengan CP, TP, dan ATP di kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu? Mari kita simak sama-sama. Halo Bapak dan Ibu, masih ada di sini? Masih. Oke, sekarang kita lihat di slide yang saya bagikan, Bapak dan Ibu. Di situ ada tujuan pembelajaran. Kemudian apa lagi, Ibu? Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada pemerintah pusat, ada satuan pendidikan. Iya, Bapak dan Ibu. Apa dan siapa? Apa membuat apa? Siapa membuat apa? Nah, di sini Bapak dan Ibu ada capaian pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, ada intrakurikuler, ada juga profil pelajar Pancasila. Ketika kita belajar intrakurikuler, pengetahuan, maka yang akan kita lihat adalah di capaian pembelajaran. Kemudian jika kita di profil pelajar Pancasila, maka kita akan lihat di sini. Nah, capaian pembelajaran ada di BSAKP, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita, satuan pendidikan, tidak perlu membuat capaian pembelajaran ataupun profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita belajar ini dulu di materi sebelumnya, tetapi Bapak dan Ibu, materi yang sebelumnya ada saya singgung ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kali ini kita akan ini saja.
capaian pembelajaran dan turunannya ke tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan ke alur tujuan pembelajaran. Kalau profil pelajar Pancasilanya, insya Allah nanti di minggu-minggu akan datang, boleh dengan saya, boleh dengan teman-teman yang di sini. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah menguasai, hanya saja mungkin belum ada kesempatannya. Nanti lain kali Bapak dan Ibu yang kira-kira ingin menyampaikan materi di Kausaku, kami selalu terbuka untuk Bapak dan Ibu supaya bisa menyampaikan materi yang dipunya, yang dimiliki kepada teman-teman. Nah, Bapak dan Ibu kita, guru yang berada di satuan pendidikan, apa yang kita buat? Yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian kita menganalisis CP. Kenapa kita analisis CP? Karena CP-nya sudah ada. Nah, CP yang sudah ada ini kita analisis dulu untuk kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian turun lagi ke ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian terakhirnya ke modul ajar. Nah, modul ajar ini ada dua, Bapak dan Ibu. Modul ajar di intra dan modul ajar P5. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan mulai ke capaian pembelajaran dulu. Halo Bapak dan Ibu, kalau saya panggil halo Bapak dan Ibu, hai ya. Halo, hai. Hai, hai. Hai, halo. Saya takutnya saya ngomong, Bapak dan Ibunya lagi asik makan gorengan. Nah, lanjut. Ini capaian pembelajaran. CP. Biasanya kita sering dengar CP. Capek deh. Apa sih CP itu? Nah, CP itu merupakan sekumpulan. Dia bukan sendiri. CP itu kumpulan, banyak. Jadi dia rombongan, namanya CP itu nggak sendirian. Yaitu sekumpulan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini pakainya fase, bukan per kelas, tapi pakai fase. Dimulai dari fase pondasi pada PAUD dan di SD, kemudian menengah. Nanti ada kita bahas di slide selanjutnya. Jadi pada CP ini, fasenya itu ditentukan sudah oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu lagi mengaturnya. Fase ini sudah diatur oleh pemerintah. Ya, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan strateginya, caranya, jalur untuk mencapainya. Tapi fasenya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih fasenya yang ada di satuan pendidikan? Di fase PAUD itu namanya fase pondasi. Jadi CP itu diatur per fase. Nah, yang fase A ini untuk SD. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2. Jadi kelas 1, kelas 2 ini masuk dalam fase A. Kelas 3, kelas 4, fasenya namanya fase B. Fase C itu ada pada kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian untuk SMP, fasenya namanya fase D di kelas 7 dan 9. Fase E untuk SMA kelas 10. Kemudian fase F kelas 11 dan 12. Jadi ini untuk SD. SD ada 3 fase. Nanti kita membuat melihat capaian pembelajaran per fasenya Bapak dan Ibu. Kita juga akan langsung praktek menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan CP.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sini ada 5 komponen CP yang harus dipahami. Apa saja? Ayo kita lihat. Sebelumnya kita akan belajar fasenya pakai lagu. Mau nggak Ibu? Saya ajak nyanyi sama-sama. Mau. Nah, Pak Lutfi Mau. pemimpinnya nanti harus nyaring ya. Jadi tadi fase untuk tingkatan SD ya Bapak dan Ibu yang akan kita bahas kali ini. Fasenya ada berapa tadi Bapak dan Ibu? Ada 3. Ada 3. Fase A, A, B, C. A, B, C. Yang A kelas berapa ya Bu? 1, 2. 1, 2. Wah udah paham, udah kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mengamati Bu tadi membaca. Oh berarti Ibu ini Masya Allah subhanallah pinternya. Jadi mengamati, alhamdulillah kalau saya diamati. Kemudian fase A tadi kelas berapa Ibu? 1 dan 2. 1, 2. Fase B? 3 dan 4. Fase selanjutnya fase Kelas C. 5 dan 6. 5 dan 6. Oke, sudah tamat. Berarti nggak perlu pakai lagu. Udah ingat. Lagunya penting Bu. Bu. Oh, penting ya. Oke deh kalau penting. Tapi janji nyanyi semua ya. Ya, siap. Pak Lutfi juga tuh. Kita lagunya nadanya kalau kau suka hati tepuk tangan emprok gitu ya Ibu ya. Siap. Mudah-mudahan nggak bermasalah nih suaranya. Fase A umumnya kelas berapa? 1, 2. Fase B umumnya kelas berapa? 3, 4. Kelas 5 dan 6. Di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase tingkat SD. Hore. Bisa Bu? Bisa. Coba ya. Fase A umumnya kelas berapa? 1, 2. Berapa? Fase B umumnya kelas berapa? 3, 4. Kelas 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase tingkat SD. Hore. Oke, bisa ya Ibu ya? Itu suaranya merdu sekali. Itu siapa? Bu Siti Saadah. Oke, kita pakai musik biar tambah seru. Oke. Musik. Fase B umumnya kelas berapa? Kelas 5 dan 6 di tingkat fase Itu fase tingkat SD. Hore. Kelas berapa? Ayo Bu. Fase Fase B B umumnya kelas berapa? 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah Fase A umumnya kelas berapa? Fase B berapa? Masalah Bu. Umumnya kelas berapa? tingkat fase Kelas C-nya 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase tingkat SD. Tingkat SD. Hore. nyanyi angkat tangan. B umumnya Siap. kelas berapa? Ayo dijawab. Kelas 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase tingkat SD. Hore. Ayo angkat tangannya sambil tepuk tangan ya. 2, 3. Fase A umumnya kelas berapa? Fase B umumnya Itulah kelas fase-fase berapa? tingkat Kelas SD. 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase. Oke, jadi fasenya sudah hafal ya. Kita kalau fasenya udah hafal, kita pindah. Jadi pelan-pelan saja, Ibu. Belajar dengan orang tua itu pelan-pelan. Iya enggak, Bu? Betul, tapi pasti. Iya, tapi pasti. Jadi fase A umumnya kelas berapa? 1, 2. Fase B umumnya kelas berapa? 3, 4. Kelas 5 dan 6 di tingkat fase C-nya, itulah fase-fase tingkat SD. Hore. Oke, ada yang mau nyanyi satu orang? Ya, Bu. Oke, silakan.
Fase A umumnya kelas berapa? 1, 2. Satu, dua, Fase B umumnya kelas berapa? 3, 4. Kelas 5 dan 6 di tingkat fase C-nya. Itulah fase-fase tingkat SD. Hore, hore. Oke. Lanjut. Dapat bintang nggak, Bu? Dapat. Nanti Ibu minta apa? Besok minta sama Kang Asep ya. Ya, Mas Asep harus janji ngasih ya. Paling dikasih pantun sama puisi. Oh, Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam, Bu. Kita lanjut dulu ya Mas Bayu ya. Ya, Bu. Nah, ini komponen dalam capaian pembelajaran yang tadi ada 5. Jadi di setiap CP itu dia pasti punya rasional mata pelajaran. Setiap pelajaran itu beda-beda rasional mata pelajarannya. Alasannya mengapa mempelajari pelajaran tersebut, keterkaitannya apa antara mapel dengan salah satu profil pelajaran. Nah, tadi kau makan, Sen? Dikirimkan, tuh. Neng Ehat. Kemudian di setiap CP itu juga punya tujuan mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu masing-masing punya tujuan. Jadi kemampuan apa yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini di dalam CP ya. Di dalam CP itu ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, kemudian ada karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Di situ tercantum deskripsi umum tentang apa yang dipelajari pada mata pelajaran tersebut, elemen-elemennya apa. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus kepada elemen pelajaran PAI ya, meskipun nanti di sini mungkin ada yang bukan dari guru PAI, tetapi ini yang saya contohkan PAI, tapi sama saja nanti ketika kita membuat capaian pembelajarannya itu sama. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin bukan guru PAI, jangan berkecil hati, sama saja caranya. Kemudian di capaian pembelajaran itu juga ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Jadi di situ kompetensi pembelajaran apa yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan, disajikan dalam paragraf yang utuh. Nanti kita akan lihat sama-sama capaian pembelajaran di setiap fasenya. Tapi mungkin malam ini hanya fase B yang saya akan kasih lihat. Nanti Bapak Ibu ada saya kirim nanti insya Allah di grup ya. Per fasenya nanti ada capaian pembelajaran per fase. Nah, kemudian yang kelima, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Nanti juga kita akan belajar melihat capaian pembelajaran setiap elemennya. Tapi malam ini kita elemennya khusus elemen mapel PAI ya, Bapak dan Ibu. Mas Bayu ngajar apa, Mas Bayu? Halo, Mas Bayu. Bukan PAI ya? Oke, lanjut. Mas Bayunya lagi minum. Nah, sekarang bentuk pemahaman dalam CP itu menggunakan pendekatannya konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual menurut teori belajar. Nah, jadi kita nanti menyusun TP-nya juga harus berdasarkan teori-teori belajar juga. Kemudian konsep memahami dalam CP, dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah. Nah, kalau materi-materi yang ini bisa Bapak Ibu pelajari, bisa dibaca-baca, tapi kita akan praktek nanti menyusun CP dari CP. Halo. Hai. Hai. Masih nyimak ya?
Masih. Nah, kemudian, apabila merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap rendah. Ya, pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap proses berpikir tahap rendah. Namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Ya, Bapak dan Ibu, biasanya kan memahami itu dianggap rendah C2, tetapi di sini adalah untuk membangun konstruktivisme anak, ya. Jadi kita boleh memakai tahap yang rendah C2 ini. Nah, Bapak dan Ibu, elemen dalam CP ini, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen. Nah, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen, termasuklah elemen di mapel PAI. Jadi ada beberapa. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya, saling menunjang dan untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya, tapi kelihatannya berbeda. Nah, ini Bapak dan Ibu contohnya dalam CP Matematika ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. CP IPA ada 2, pemahaman IPA dan keterampilan proses. Dalam CP Bahasa Indonesia, elemennya menyimak, membaca, memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. 5. Kalau CP Seni, terdapat elemennya ada 1, berpikir, bekerja artistik, 2, 3 mengalami, 4 menciptakan, 5 merefleksikan dan berdampak. Nah, di sini belum ada elemen PAI. untuk mata pelajaran PAI. Nah, ada berapa, Bu? Ada 5 ya? Ada 5. Apa saja ya? Al-Quran, fikih, Tarikh, ya, akidah, tarikh. ya, 4. Akidah akhlak. 4 apa 5? Ya. 4. Siapa yang 4, Cung? Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, SKI atau sejarah. 4. 4. Pak Lutfi mana ya? Tidur ya? Oke, Bapak dan Ibu, untuk elemen PAI itu ada 5. Kita simak. Nah, ibu-ibu pasti tahu lagu Indung-Indung. Tahu nggak? Iya, indung-indung kepala lindung. Hujan di udik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kami ke sandung. Ya, Pak Bayu. Yang goyang di kursi goyang. Nah, ini elemen mapel PAI. Ada 5 benar. Ada 5. Namanya. Quran, hadis, Oh ya, akidah, dipisah. akhlak, fikih, tambah SPI. Ya. Yuk, nyanyi. Elemen Elemen PA. Elemen mapel PAI. semuanya ada 5. Quran, hadis, akhlak, fikih, tambah SPI. Tarik. Yo, mulai. Elemen mapel PAI Semuanya ada 5. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih ditambah SPI. Teng tereng teng teng.
elemen PAI. Oke, bentar lagi nih. PAI semuanya ada 5. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tanpa SPI. Teng tereng teng teng. Dong ini mah enak. Elemen PAI Semuanya ada. PAI semuanya ada 5. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih ditambah SPI. elemen PAI. Lima an hadis akidah ahlak pikir ditambah SPI. Ya, ada yang mau nyoba? Siap, nyoba. Ditambah SPI. Saya Bu. Elemen PAI semua. Habis ini satu kali lagi. Yeay, habis. Ayo, siapa Bu Eli? Bu Aini, Bu Aini. Semuanya ada 5. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih ditambah SPI. Iya, Oke. mantap. Jadi MAPA PAI elemennya ada 5 ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau lupa ingat aja lagu Indung-Indung ini. Elemen MAPA PAI ada Quran, hadis, akidah. Semuanya ada 5. Mau diulang ke Bu? Siap. Ayo, siapa yang barusan? Oke. Siap. Saya Bu. Acok. Yes. Elemen MAPA PAI. Ini tidak mau diulang. Lanjut. Lanjut ya, nanti kita nggak selesai. Iya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita akan membuat tujuan pembelajaran. Dari mana membuat tujuan pembelajaran? Asalnya dari CP. CP. Apa itu CP? Pembelajaran. Capaian pembelajaran. Nah, isinya TP itu, isinya adalah kompetensi, konten, dan variasi. Untuk variasi ini boleh tidak dibuat. Yang penting ada kompetensi dan konten. Jadi kalau TP nggak ada kompetensinya, ibarat kita menyayur tanpa garam. Begitu juga kalau nggak ada kontennya, nggak bisa disebut sebuah tujuan pembelajaran kalau salah satu di antara dua ini tidak ada. Tapi kalau ininya nggak ada mah boleh, ibarat nggak kasih micin bisa aja ya Bu kalau masak ya Bu. Bisa, tapi kalau nggak pakai garam nggak bisa. Tapi kalau variasi ini boleh nggak dipakai, tapi yang penting di tujuan pembelajaran ini ada kompetensi dan ada kontennya, ada isinya, materinya. Oke, kita lanjut. Maaf, kompetensi anak apa kompetensi guru? Kompetensi di sebuah pelajaran Ibu, materi. Materi ya? Iya, nanti ada Bu di sini. Nanti kita lanjut dulu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk merumuskan TP kita perlu melihat taksonomi Bloom atau taksonomi Marzano. Ya, ada juga Tick dan Wiggins, ada 3. Boleh pakai taksonomi Bloom, Tick dan Wiggins, boleh Marzano. Jadi boleh juga kombinasi. Namanya saja kurikulum merdeka, Ibu. Boleh mau yang mana? Pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, selama ini kita makanya ini ya, Bu, ya. Anderson dan Cartwright. Iya.
Taksonomi. Ya, taksonomi belum ini. Nah, kalau taksonomi belum, nih yang edisi revisi Anderson ini, proses kognitifnya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini Bapak dan Ibu udah hafal ini kesininya. Jam berapa ya Ibu hari ini? Udah malam ini, udah jam berapa nih? 20.48. Ini kita mau sampai jam berapa ini Bu Yuyun? Jam 9. Sampai jam 9 ya. Oke, sebentar lagi. Jadi ini kita skip saja. 12 menit ke Jadi depan. pakai taksonominya boleh pakai ini nanti bisa dibaca. Kita akan lanjut ya karena masih banyak. Nanti materinya dikirim. Insya Allah saya kirim di grup ya. Bapak dan Ibu Grup udah ya, masuk Bu. grup komunitas Kausaku semua? Kausaku. Iya, nanti saya bagi ke situ, saya bagi ke Bu Aini juga bisa. Nah, kita lanjut saja. Kita akan langsung rumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, tekniknya merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari TP, bisa kita analisis dulu kompetensinya dan lingkup materinya, atau merumuskan TP lintas elemen CP. Nah, kita akan mulai dari semuanya. Nah, caranya, ibu-ibu, bapak-bapak, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Itu yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu? CP. Kita harus paham dulu CP. Setelah itu baru merumuskan TP. Setelah itu baru menyusun ATP, dan selanjutnya merencanakan pembelajaran dengan membuat modul ajar atau RPP. Sekarang kita sebut dengan modul ajar. CCTV tak ada yang bisa ungkap kematian Yosua secara pasti. Meski masih diuji, komunikasi Yosua dengan sang kekasih bisa jadi alat bukti kesaksian Vera tidak. Itu siapa itu? Mohon. Bapak dan Ibu, kalau kita akan menyusun TP, maka kita harus pertama paham CP. CP mapel PAI itu ada di lampiran 2. Fase mapel tingkat SD ada A, B, dan C. Nah, ini nggak usah aja ya Ibu, kita skip ya. Oh iya, jadi ketika kita akan melihat capaian pembelajaran, itu CP gelondongan itu maksudnya CP yang masih utuh ya Ibu. CP gelondongan dan CP per elemen itu ada di BSKAP nomor 033. Dulunya 008. Jadi sekarang diganti, kita lihatnya di 033. Nanti akan saya bagi juga ini supaya Bapak dan Ibu paham cara menyusun TP itu harus kita ambil CP dulu. Ngambil CP-nya di mana? SKAP. Iya, BSKAP nomor 033 di sini. BSKAP itu apa ya, Bun? Badan Standar Kompetensi Asesmen Pendidikan. Asesmen Pendidikan. Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu regulasinya sudah ada di terbaru ya itu ya. Iya. Kalau yang dulu 088. 08. Nanti saya bagi ya, Ibu ya. Ya. Ini sebentar saja. Terima kasih, Bu. Semua lagu CP SD ada di A, B, dan C. Mari susun CP mapel PAI SD. Ayo, ayo. Harus paham apa CP. CP mapel lampiran berapa? 2. Semua tingkat SD ada di A, B, dan C. Mari susun CP mapel PAI SD. Ayo. Mohon maaf sebentar. Berarti kalau yang dulu Mas sama dengan Permendikbud nomor 37 mungkin yang KIKD itu. Iya. Oh iya. Yang 2000 kurikulum 18-nya. Oh iya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan di sini ini namanya capaian pembelajaran, ini gelondongannya masih utuh.
ngambilnya tadi di 033 di peraturan itu tadi BSKAP 033 Bapak dan Ibu. Nah, kita copy ada di lampiran nomor 2. Sampai mapel SPAI SD lampiran berapa? 2. Nah, nanti carinya di lampiran 2. Di situ ada CP mapel PAI SD. Untuk fase B ya, ini fase B-nya. Fase A-nya ya lain lagi ada lampirannya beda. Jadi di lampirannya sama lampiran 2 ya, hanya berurutan saja, A-nya di atas, B di bawah. Nah, kebetulan yang saya buat ini di fase B. Kelas berapa? 3, 4. Kelas 3 dan 4. Nah, capaian pembelajaran yang harus akan kita untuk anak didik kita, peserta didik kita, apa yang perlu dicapai ini pada fase akhir ya. Fase akhir di tingkat B itu pada elemen Al-Quran hadis mampu membaca surah-surah. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita lihat di sini ada titik peserta didik. Kemudian ada pada elemen akidah. Kemudian peserta didik memahami arti keragaman ketentuan dari Allah. Nah, setiap titik ini adalah nanti kita ambil, kita pindahkan. Nanti kita lihat dulu ke bawah. Titik itu berarti Bunda itu ini yang Sesuai elemen. apa namanya? Ini masih gelondongan dulu. Ya. Di semua elemennya ada di sini semua. Ya. Ada Al-Quran, hadis, ada akidah, ada akhlak, ada apa titik itu ya Bun. fikih, iya, per titik-titik itu. Kemudian ada juga fikih, kelima elemen. Fikih, SPI, apa SPI? Sejarah Peradaban Islam atau SKI atau tarikh. Nah, ini tarikhnya nih. Ya, dalam pemahaman tentang sejarah. Nah, jadi setiap titik itu ada peserta didik, itulah per elemennya nanti yang akan kita pindahkan ke elemen. Kita akan pindah dulu ke sini. Nah, ini belum saya ganti. Kemarin saya memberi materi di KKG ini bahasa Indonesia. Nah, ini mapel per elemennya. Coba kita lihat. Pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca. Ini asalnya dari mana, Ibu Bapak? Dari itu yang BKSAP. Dari sini, dari CP gelondongan ini. Coba kita lihat. Nih, pada elemen Al-Quran hadis, kita ingat-ingat, pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca surah-surah dari ayat Al-Quran, menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Ya, titik. Jadi membaca surah-surah ayat Al-Quran ya. Surah pendek. Jadi Bunda masuk umum ya? Nah, ya. Coba kita sekarang lihat di sini. Ini saya jadi nanti Bapak dan Ibu ketika sudah melihat CP, kita buat ATP per elemennya. Di capaian pembelajaran juga ada, sudah yang CP per elemennya juga sudah ada. Ya, jadi ini kalau Bapak dan Ibu supaya tahu cara memisahkannya, ini dari mana? Asalnya dari CP gelondongan tadi. Setiap titik kita pindah ke sini, copy paste. Nah, kemudian yang akidah tadi nih di sini akidah kita cari mana? Bahasa pada elemen akidah, peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Akhlak. Nah, di situ nih akhlaknya ya. Nah, kemudian fikih, sejarah peradaban Islam kita pindahkan seperti ini. Ini per elemennya. Spesifikasikan. Iya, jadi kita pindahin dulu CP per elemen dulu supaya nanti kita ketika membuat tujuan pembelajaran sudah enak. Setelah itu kita
Pindah dulu ke sini. Kita akan menganalisis dulu. Analisis Analisis capaian CP. pembelajarannya. Yang tadi, yang sudah per elemen kita pisah, kita pindah lagi. Kita buat, ada kolom 1 elemen, kemudian elemen kolom satunya CP, kompetensi, lingkup materi, barulah tujuan pembelajaran. Nah, tadi seperti yang disampaikan di depan, tujuan pembelajaran itu harus mempunyai 2 ini kan? Kompetensi dan konten. Kompetensi dan konten. Konten itu isi materinya. Kompetensinya kompetensi apa yang ada di capaian pembelajaran per elemen. Nah, jadi nanti kalau mau buat ini kita analisis dulu capaian pembelajarannya, barulah akan mendapatkan tujuan Pembelajaran. Nah, kenapa di sininya memahami tadi seperti yang saya singgung di atas. Jadi C2. Nah, C2 tadi ya C1, C2 memahami itu berarti sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah paham tuh. Teori konstruktivisme. Iya. Nah, di sini kita ini ambilnya dari mana? Dari taksonomi. Dari sini. Oh, dari situ. Dari CP per elemen. Kita pindah Membaca ke sini. Ya, Bapak dan Ibu ya? Ya. Terus akidahnya pun pindah ke sini. Begitu seterusnya sampailah kepada elemen SPI. Nah, caranya untuk menuju ke tujuan pembelajaran, kita analisis dulu CP-nya. Yuk kita baca sama-sama. Peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokok dengan baik. Peserta didik mengenal hadis tentang di sini kita cari kompetensi. Kompetensi itu yang ada kata kerja operasional. Kita pindah yang ada kata kerja operasionalnya, saya beri tanda merah, membacanya pindah ke sini, menjelaskannya ke sini, mengenalnya, menjaga, menerapkan. Nah, kemudian yang biru ini adalah materinya, yaitu surah pendek, ayat Al-Quran, pesan pokok, kemudian hadis tentang kewajiban sholat, hubungan baik dengan sesama. Nah, di sini. Jadi lingkup materinya sebenarnya sudah ada di CP ini, hanya kita analisis dulu, kita pisahin mana yang merupakan kompetensi, mana yang merupakan lingkup materi atau kontennya, barulah kita gabungin. Nah, kita buat ini bahasa dari tujuan pembelajaran ini nggak harus begini. Jadi ini di sini ini terserah ibu, tujuan pembelajaran ibu terserah ibu, murid ibu ini mau ibu bawa kemana di sininya. Dari CP ini tidak harus seperti ini. Bapak dan ibu mau dibawa kemana muridnya, tujuannya mau dibawa kemana pembelajaran ibu. Murid ibu disuruh bisa apa di sini. Nah, nanti dari tujuan pembelajaran inilah kita susun menjadi ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran itulah nanti kita akan isi ke dalam modul ajar. Jadi itu langkah-langkahnya. Pertama kita paham dulu CP-nya. Ya, CP gelondongan diambil dari mana? SKAP lampiran nomor 33. Lampiran 2. Nah, terus di situ ada CP gelondongan, ada CP per elemen. Kemudian kita bagi elemennya nih per elemen, kemudian kita analisis kompetensinya,
lingkup materinya sehingga menghasilkanlah sebuah tujuan pembelajaran. Jadi kita di sini paham dulu alurnya. Alur membuat tujuan pembelajaran itu dari mana? Langkah pertama harus paham apa? CP. CP mapel PAI lampiran berapa? 2. Lampiran 2. Nah, di situ. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita membuat tujuan pembelajaran itu dari CP, kemudian CP-nya dari CP yang gelondongan diambil dari BSKAP nomor 033, kemudian CP per elemen, kemudian kita lanjut menganalisis capaian pembelajaran, dianalisis mana yang di mana lingkup materi menghasilkanlah sebuah tujuan pembelajaran. Bunda boleh nanya tidak? Ya boleh. Ini Bun, Ya kalau di gimana Bu kelas, Runa? kalau yang kurikulum 13 kan, misalnya KD ini di kelas 1, Iya. ya kan? Nah, kalau di itu kan fase, berarti pembagiannya gimana pas kelas-kelasnya? Iya betul. Kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk pembagiannya, ini kan fase B kelas berapa? 3 dan 4. Nah, makanya Bapak dan Ibu, nah ini sebenarnya ya, ini kan kita baru kelas 4 ya, yang mulainya kurikulum merdeka ini. Kelas 1 dan 4. Kelas 1 dan 4. Ya, kelas 4. Untuk ini fase B-nya maksudnya. Di fase B-nya kan hanya kelas 4. Ya. Nantinya ketika kelas 3 juga sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu itu harus duduk bersama dengan guru kelas 3 untuk membicarakan ini nanti untuk kelas berapa. Disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Di sekolah ibu dengan sekolah saya tentunya berbeda. Mungkin di sekolah di situ di Jawa pada surah-surah Al-Ma'un dan Atin itu udah di kelas 4, bukan kelas 3. Jadi ibu fleksibel saja menentukan ini di kelas 3 atau kelas 4-nya itu tergantung dari ibu dan guru kelas 3-nya. Kalau kebetulan ibu kelas 3 dan 4-nya sendiri yang mengajar, tinggal diatur saja. Oh, di kelas 3 ini, kelas 3 yang sekarang ini, surat Atin ini Sudah dipelajari. kita ganti boleh ibu ya. Jadi tidak harus ini memahami. Ya, mungkin juga di memahami surah Al-Ma'un ini di kelas 3-nya. Kemudian Al-Hujurat di kelas 4. Jadi ini pembagiannya nanti tergantung ibu dan guru kelas 3 dan kelas 4. Kemudian juga perlu memahami karakteristik peserta didiknya. Jangan sampai ibu gara-gara ini saya yang gampang ini kelas 3, tetapi sementara di kelas ibu ternyata mungkin orang tua dari peserta didik di sini mungkin Ustadz yang sudah hari-hari mengajarkan kepada dia tentang surat ini di rumahnya, mungkin itu juga tidak sesuai. Jadi ibu lihat dulu karakteristik baik itu pada gaya belajarnya, pada kesiapan belajarnya, juga pada pemahaman konsepnya. Jadi Bapak dan Ibu lihat juga peserta didiknya, selain membagi ini berdasarkan dengan teman sejawat ya. Jadi kolaborasi di sini diperlukan di kurikulum merdeka ini supaya Bapak dan Ibu mungkin yang nggak teguran sama guru di kelas 3, gara-gara untuk menentukan tujuan pembelajaran harus bertegur sapa gara-gara ingin pembagian yang benar. Atau mungkin mau sama kelas 3, kelas 4, hanya mungkin ini lebih beratnya bagaimana Ibu. Ini fleksibel saja ya Ibu di kurikulum
kurikulum merdeka itu fleksibilitas kurikulumnya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik Kondisi. baik itu peserta didik maupun lingkungan di sekolah masing-masing. Izin bertanya boleh? Silakan Dinda. Iya, terima kasih. Sebetulnya alhamdulillah luar biasa ya. Jelas sekali penjelasannya gitu terkait dengan CP, ATP dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, ingin lebih jauh tahu tentang kurikulum merdeka. Hal-hal krusial apa saja yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Jadi poin-poinnya aja apa yang krusial perbedaannya gitu. Oke. Krusialnya di kurikulum merdeka ini, kalau kita dulu kan KD itu per kelas ya. Nah, Iya. sekarang ini tidak pakai KD. Per fase tadi seperti fase A, kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, Jadi itu yang tidak pertama. ada KD per kelas, tetapi CP-nya, KD capaian pembelajarannya itu per fase, per akhir fase, di akhir fase. Jadi misalkan di kelas 3 belum memahami capaian ini, bisa nanti dilanjutkan di capaian pembelajaran di kelas 4. Yang penting di akhir fasenya itu sudah menguasai semua ini gitu. Nah, itu. Oke. Kemudian Kalau seandainya di kelas 3, oke untuk fase 2, untuk fase B ya. Kalau seandainya di kelas 3, fase tersebut itu diambil memahami atau menguasainya secara rata-rata atau bagaimana? Secara rata-rata dari kemampuan siswa atau bagaimana? Karakteristik kan tadi. iya, inilah ya, kalau di kurikulum merdeka ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita mengajar berdasarkan kebutuhan murid. Jadi nanti ada KKTP-nya Pak Lutfi. Seperti KKM untuk melihat dia ketercapaian pembelajarannya itu ada namanya KKTP. Nanti setelah ini kita akan ada itu materi KKTP. Jadi dia tidak pakai KKM tapi namanya KKTP. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran itu di setiap akhir fase. Kemudian materinya di kurikulum merdeka ini esensial, maksudnya yang esensi menurut kita. Mungkin di tempat Pak Lutfi itu kalau di pembelajaran, misalkan kalau olahraga ada berenang, nah di situ tidak esensial menurut Pak Lutfi ganti dengan yang lebih sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah atau di lingkungannya. Kemudian membuat profil pelajar Pancasilanya itu P5-nya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan karakteristik yang ada di sekolah kita, aset-asetnya, juga bagaimana siswanya, bagaimana lingkungan belajarnya. Jadi di kurikulum merdeka itu 3 pada intinya itu perbedaannya, ciri-ciri utamanya. Tadi yang seperti disebut di awal, bahwa karakteristik kurikulum merdeka itu 1 berbasis profil pelajar Pancasila. Yeah. Kemudian yang kedua esensial materinya. Jadi materinya itu tidak banyak seperti yang di kurikulum 13 karena dia per fase, nggak per KD. Kalau dulu per KD-nya per kelas, sekarang itu per fase itu kan dalam satu fase udah 2 kelas. Nah 2 kelas ini cuma segini. Fase Quran hadisnya cuma segini. Akidahnya segini. Ini 2 kelas. Jadi itu lebih esensial materinya. Kemudian fleksibilitas kurikulumnya itu kita yang menentukan, guru itu lebih boleh berinovasi, berkreasi, merancang pembelajarannya sesuai dengan karakteristik di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Gitu Pak Lutfi. Iya, terima kasih. Ya. Bunda nanya lagi boleh? Boleh dong. Begini Bun, bagaimana seandainya nih ada siswa yang tidak mencapai
apa tadi KKM ya, semacam KKTP. KKTP. KKTP itu KTP. misalnya di fase padahal dia harus sudah masuk ke fase C, tapi di fase B-nya juga dia belum tuntas, gimana itu? Nah, kalau belum tuntas di situ tugas kita lah di pengayaannya. Mau remedial gitu sama ya? Iya, yang udah itu ya kita pengayaan, yang belum kita remedial begitu. Jadi tetap harus tuntas berarti ya, Iya, untuk di akhir memasuki. fasenya itu harus tuntas di akhir fase. gitu. Di kelas 4-nya berarti dianya. Ya, Di kelas oh, 4-nya ya, harus siap. tuntas di situ. Masterilen. Hampir sama aja juga itu ya. Iya. Kayak 13 aja, cuma beda istilah ya, Bun. Iya, betul. Kalau CP sama dengan silabus nggak? Kalau istilah. Gimana? Kalau perbandingan tadi kan pertanyaan Iya, perbandingan. kalau KD CP sama tadi kan, dengan silabus nggak? CP. iya seperti itu. Oh Jadi iya. ada hanya perbedaan kata saja sebenarnya. Jadi Dan CP sama dipersingkat. dengan silabus, Ya, dan KIKD sama dipersingkat, dengan TP. Ya, TP. Oh, indikator sama Kemudian dengan RPP, ATP modul gitu. ajar. Oh, KKM, RPP. KKTP. Itu Oh, iya. istilah-istilah yang ada di kurikulum Merdeka. Merdeka. Sebenarnya hampir sama. Oh, Iya, gitu. hampir sama. Mas Bayu. Kalau jumlah JP sama enggak? Kalau RPP modul Nah, ajar. jumlah JP itu 3 jam. 4 jam itu dengan profil pelajar Pancasila. Cuman 1 jam untuk profil pelajar Pancasila itu sebenarnya itu profil pelajar Pancasila itu kan milik satuan pendidikan, bukan per guru mapel. Jadi semuanya guru baik mapel maupun guru kelas itu sama-sama dalam mewujudkan P5-nya. Nah, jadi kemarin sempat juga ada perdebatan di PAI itu sebenarnya 4 jam itu sudah include dengan profil pelajar Pancasila atau belum gitu ya. Jadi intinya kalau yang 3 jam itu untuk intrakurikuler, 1 jamnya untuk P5. Gitu. Nah, kalau P5 PAI seperti P5 PAI ya benar, gimana ya? Seperti saya sebutkan tadi, P5 itu milik satuan pendidikan. Oh, Jadi iya. di dalam satuan pendidikan itu harus merancangnya secara bersama-sama, baik itu dengan guru PAI. Jadi nggak ada permapel ini PAI itu P5-nya apa, itu enggak. Jadi dalam satuan untuk P5 ini mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan. Jadi harus dari yang lainnya. berkolaborasi ya, Bu. Kolaborasi dengan kolaborasi. lain. Jadi kalau di sekolah pelajaran saya lain. itu Bapak dan Ibu, saya Lanjut, Bu. ngambilnya di setiap hari Sabtu. Jadi boleh Bapak dan Ibu untuk merancang P5 itu boleh lanjut. setiap hari, boleh setiap ambil 1 minggu Minggu, sekali atau setiap harinya di Berupa setiap apa sih, Bu? akhir. Gimana? Contohnya Ya. gimana, Bun? Gimana? Contohnya kegiatan apa gitu? Oke, contohnya begini. Ketika kita udah sama-sama dulu ya, kita satu sekolah itu merancang dulu siapa yang jadi fasilitatornya, siapa yang nanti semuanya akan berkolaborasi. Nah, contohnya saya memilih P5 itu mengambilnya di gaya hidup berkelanjutan di sekolah saya itu. Nah, sekarang kelas 1 dan kelas 4 dulu, gaya hidup berkelanjutan, itu saya mengambilnya untuk kan kelestarian dunia ya, supaya di gaya hidup berkelanjutan itu lingkungan, fokusnya kepada lingkungan. Jadi di sekolah saya membuat sebuah karya dari hasil sampah ya. Sampah itu setiap Sabtu anak-anak itu setiap Sabtu di kelas sekolah saya ngambil sampah yang ada di sekolah itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, itu namanya ekobrik. Nanti ketika sampah mereka setiap hari itu 1 botol atau 2 botol setiap Sabtu itu dikumpulkan, sampah plastik itu dikumpulkan dalam botol. Nanti setelah banyak itu bisa dibuatlah sebuah kreasi atau karya, bisa buat akuarium,
kalau di sekolah saya itu akan saya buat untuk pagar. Jadi dari hasil kumpulan sampah-sampah yang ada di botol itu saya buat pagar, rencananya sudah ada bayangannya juga. Kemudian ya jadi 2 ya, boleh 2. Itu. Boleh 2. Yang satunya saya membuat ini telang dari teh telang. Jadi mereka menanam bunga telang, kemudian kita buat tehnya, nanti rencananya untuk dibuat usaha. Jadi untuk anak-anak itu membuat usaha jualan itu teh telang nantinya. Oh gitu. Jadi karya ya. Ya, jadi itu Jadi bukan per mapel ya, Bapak dan Ibu P5 itu sama-sama satu sekolah. Dikira saya berarti itu berbasis tadi apa? Berbasis proyek ya? Iya, berbasis proyek. Oh, dikira di rumah dibayang-bayang itu proyek PAI aja berarti. Iya, bukan, kita sama-sama. Tapi kalau kita untuk misalkan untuk PAI saja di kelas, misalkan kan ada 4 jam, yang 3 jam untuk belajar pengetahuan, materi itu 1 jamnya untuk seperti proyek itu atau praktek, ini boleh saja Ibu. Oh bisa ya. Tapi ya kita khususnya yang ke PAI misalkan membuat puisi berbasis menggunakan grafika gimana. Ya kaligrafi bisa gitu ya. Ya, iya, tetapi itu bukan untuk sekolah. Kalau yang untuk sekolah itu sama-sama. Oh iya. Ya nanti ada yang bertugas mengumpulkan anak-anaknya atau menyiapkan bahan-bahannya. Itu semuanya harus terlibat, dari guru kelas, dari semuanya itu terlibat. Bahkan saya juga ada melibatkan ini wali murid yang punya kompetensi untuk itu. Saya libatkan. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lanjut Bu, lanjut. Oke, sudah. Ya, Jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti ini boleh juga pakai nomor ya Bapak dan Ibu. Nomor tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2 boleh juga. Ini fleksibel saja, ini hanya contoh. Jadi, Bapak dan Ibu, formatnya juga ya Bapak dan Ibu boleh ada yang ditambah dengan ini ada beberapa orang yang bertambah-tambah. Ini hanya contoh sederhana saja. Misalkan sumbernya apa, itu ada yang begitu. Kalau saya ini itu yang hanya sederhana saja, yang hanya elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, lingkup materi, dan tujuan. Nah, nanti di modul ajar itu kan sebenarnya ada beberapa komponennya. Nah, nanti kita boleh sesuaikan dengan apa yang ada di modul ajar di sini. Komponennya. Sekarang kita lanjut ke ini. Ini cara merumuskan TP. Cara merumuskan TP. Maaf, Bun. Ya. Ya, halo? Iya. Berarti untuk tujuan pembelajaran itu kalau kebutuhan HOTS berarti kata kerja operasionalnya diganti gitu. Iya, betul. Jadi 3. fleksibel, kata kerja operasionalnya boleh Ibu ganti di situ, yang jelas konten dan itunya konten kompetensi dan apa tadi kontennya itu tetap ya. Di tujuan pembelajaran itu terserah Ibu mau kemana, arah tujuan pembelajaran murid Ibu tuh mau dibawa kemana. Kalau Ibu di situ udah HOTS ya Ibu KKO-nya buat yang lebih level yang lebih tinggi lagi. Oke. Mau dibawa kemana? Tujuan kita. Ayo rumuskan TP dan CP. Teorinya Anderson Cegeda dan Marzano. Mau dibawa kemana? Yang ngantuk jadi nggak jadi ngantuk tuh. Mas Bayu udah ngantuk belum Mas Bayu tuh? Udah. Jadi kalau ada Pak Lutfi itu suasana yang jadi ngantuk nggak jadi ngantuk.
Ini Mas Pak Lutfi nih, saya suruh nyanyi ini nih ya, lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan gaya Pak Lutfi. Oke? Oke. Ya, kita dengarkan sama-sama nih. Lagunya Cicak-Cicak di Dinding, tetapi dengan gaya Pak Lutfi. Jangan ikut-ikut cicak-cicak di dinding gaya kita. Oke ya? Tuh, 2, 3. Mana musiknya kedengaran? Ini musiknya. Kedengaran. Masya. Nggak kedengaran. Iya, rumuskan TP. Kayaknya udah kuat lah ini. Saya kuatin ya. Handphonenya kurang bagus itu. Laptop. Mau pakai laptop. Nah, nih ya. Ulang. Udah sekuatin nih. Oke, mulai. Kuat nggak nih? Kuat. Tapi tulisannya nggak ada. Nah, Hilang tulisannya. Pak Lutfi nih. Yuk. Mana tulisannya? Udah. ada. Itu ada. Ayo. Kan rumuskan dari Teorinya Enwig Erzano. Ingat Pak Hasim ya, Ahmad Hasim. Ya, betul. Ayo rumuskan dari Itu nama tokohnya ya, Bun. Ya. Baik, siapa? Jadi merumuskan TP itu dari mana? Dari teori Anderson. Dari CP rumuskan. Dari CP. Nah, untuk kata kerjanya Ambil pakai dari kata kerja dari Teori teori Anderson. boleh taksonomi Bloom Anderson, Tix Enriquez, atau Nama bacanya apa? Iya, mau diulang. Ini Pak Lutfi belum nyanyi soalnya tadi tuh. Tuh 2, ikut semuanya. Ayo. Rumuskan rumuskan hebat nih, bagus nih. Enriquez Marzano. Belum mulai itu tadi, udah mulai duluan. Ulang. Saya rumuskan TP. Belum. Nah, nih mulai nih. Ayo rumuskan TP. Rumuskan dari Enriquez Marzano. N-nya dibaca nggak itu? Ya, teorinya Anderson, Tix, Enriquez Marzano. Jadi Tix ini berdua Wiggins nih, nah, baru Marzano. Jadi ada 3 teorinya, teori Anderson, Dan nama lengkapnya Wiggins Marzano ya, Bu? Wiggins baru Marzano. Oh iya. Ya, ini 3. Udah? Kita Ya, belum Bu. pernah Ayo lihat bikin. rumuskan TP, rumuskan dari CP,
teorinya Anderson, Frick and Wiggins Marzano. Oke, bagus. Ayo coba diulang. Itu Diulang. Rumuskan Ayo deh Upi. Oh, ya. Nanti nggak diundang ke Bali kalau nggak nyanyi. Ayo rumuskan Rumuskan dari teorinya Anderson, Frick and Wiggins Marzano. Lanjut. Belum mulai. Nah, ini mulai. Rumuskan rumuskan Teorinya Anderson, Nah, sekarang kan tadi sudah merumuskan TP-nya. Dari mana? TP-nya? Dari CP, CP. Apa tuh CP? capaian pembelajaran. CP-nya diambil dari mana? Pembelajaran. CP-nya diambil dari mana? Dari BKSAP. Nomor Berdasarkan pemetaan belajar. 22. lampiran 2. Lampiran 2. Oke, kemudian udah dari CP BSKAP. merumuskan tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran cara merumuskannya diambil dari CP. CP. Pakai teori Anderson, Frick and Marzano. and Marzano. tujuan pembelajaran isinya harus ada apa? Ada Komponen 5 apa? elemen. Ada 5 elemen. Elemen kompetensinya. Harus ada kompetensi dan ada konten. Konten. Oke, nah sekarang kita akan setelah merumuskan tujuan pembelajaran ini, kita merumuskannya kepada ATP. ATP. Alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Oke, kita pindahin lagi nih elemen tadi. Tuh, kok ini menyimak. Nah, di sini. Kita pindahin lagi, kita copy paste lagi. Sebenarnya Bapak Ibu, modul ajar itu sudah disiapkan oleh pemerintah, di mana adanya di platform Merdeka Mengajar PMM. Bapak dan Ibu yang udah punya akun belajar ID itu tinggal buka saja, ada di situ modul ajar. Tetapi kita sebagai guru tentunya tidak harus makan apa yang sudah ada, tetapi kita perlu tahu cara atau proses pembuatannya kan. Alurnya bagaimana, cara membuat, misalkan membuat mochi. Kita biasanya makan aja enak, ya kan? Udah ada disediain dibawain sama guru dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Tapi kan alangkah lebih baiknya kita tahu cara pembuatannya. Atau asinan Bogor, kepengen buat. Misalkan kita udah makan, tapi pengen cara pembuatannya, tanya Pak Lutfi. Nah, Nanti kalau dikasih videonya. ya, Saya dari Sukabumi. atau Nanti dikirim satu. Sukabumi mana, Bun? Jalan Bayangkara. Majalengka nih, kecap. Saya Sukabumi, Bun. Nah, Oh, gitu? atau Iya. Bu Siti Hadijah, apa di situ Bu Siti Hadijah? Majalengka itu ciri khasnya kecap, Bu. Kecap. Nah, nanti P5-nya bisa buat kecap, anak didiknya bawa buat kecap khas dari Sukabumi. Alur tujuan. Nah, jadi begitu juga kita membuat ini alur tujuan pembelajaran, meskipun di PMM sudah ada modul ajar, sudah ada P5, udah ada Ibu, tinggal lihat saja, tinggal cari. P5 itu apa tadi teh?
Profil. Profil pelajar Temuan. Pancasila. iya. Temuan project pelajar project. Ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Iya, jadi di situ kita bisa cari di PMM, sudah ada contohnya. Tinggal kita ATM, kita adopsi mana yang pas dengan karakteristik sekolah kita, anak didik kita, lingkungan kita ambil. Kita adopsi, kita tiru dan modifikasi. Kalau sudah pas ya tinggal aja adopsi. Tapi kalau belum pas ya di ATM dulu. Tapi untuk kali ini supaya kita tahu bagaimana sih cara membuat alur tujuan pembelajaran itu, dari mana mulainya? Ya dari CP, TP ke TP, TP ke ATP. Nah, dari CP yang tadi sudah kita buat, kita pindah ke sini. Pindah ke sini, tadi di sana ada berapa tadi? 3 ya. Nah, kita pindah ke sini semua. Barulah kita buat di tujuan pembelajaran yang ini, kita mau buat anak suruh apa? Hampir sama ya tujuan sama ATP. Ya, hampir sama. Cuman ya ini tergantung ibu lagi. Kepada ibu tergantung tadi kalau mau hot, levelnya mau dinaikin, kan karakter Analisis. saya kan beda. Di Kalimantan anaknya masih banyak anak orang, misalkan orang Dayak. Nah, jadi untuk pelajaran ini cukup seperti ini. Kalau di situ ibu berbasis pondok pesantren, bapak ibunya orang pondok pesantren yang evaluasi. Iya, jadi lebih lagi ditingkatkan di sininya. Analisis. Iya, mau apa ibu? Jadi ini disesuaikan kembali kepada ibu, kepada siswa ibu. Jadi berpusatnya jangan kepada kita guru, tetapi kepada peserta didik kita. Jangan maunya kita mah seperti ini. Nah, kita bukan zaman dulu kita mau apa, tetapi kita harus tahu murid kita maunya bagaimana dan bagaimana karakteristik mereka, baik itu gaya belajarnya, kesiapan belajarnya. Makanya kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada asesmen diagnostik. Di situ kita menjajaki dulu kemampuan siswanya itu. Baik wajib itu, ya, Bu, maaf. Asesmen diagnostik wajib ya. Iya, untuk mengetahui kesiapan. Maksudnya anak didik kita ini materi ini sudah tahu semua atau belum sih gitu. Kalau sudah tahu, kenapa kita harus itu lagi kan gitu. Juga asesmen diagnostik itu juga ada yang berbentuk pengetahuan, ada juga non kognitif, kesiapan belajarnya, bagaimana dia di rumahnya. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, kita perlu tadi bersapa-sapa dulu, kemudian menanyakan kabar, kemudian tahu materi ini sudah tahu belum, itu penjajakan supaya kita juga tahu kemampuan siswa kita. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga ada diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Jadi kalau murid kita ternyata sukanya gaya belajarnya audio atau visual, ya kita sesuaikan. Jadi kita tahu dulu karakteristik peserta didik kita. Kalau kayak saya kan guru SD. Kayaknya kebanyakan kita di sini guru SD. Nah, saya buat nih visualnya dengan yang bergerak-gerak animasi karena malam hari supaya lebih cerah, supaya kita lebih tertarik, ada nyanyi-nyanyinya, metodenya pakai singing. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk menyelami juga gaya belajar peserta didik kita untuk dapat menentukan teori metode gaya belajar yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi alur tujuan pembelajaran itu didapat dari tujuan pembelajaran yang kita perluas lagi. Yang ini nanti akan masuk ke dalam modul ajar alurnya. Jadi nanti siswa kita mau apa sih kegiatannya, sintaksis apa, gitu. Sudah cukup Bapak dan Ibu? Bunda. Ada pertanyaan tuh di chat, Bu. Ada pertanyaan yang di chat ya. Ini saya tutup dulu, habis itu kita ada pertanyaannya ya, Ibu ya. Ini adalah penutup dari saya. Sesi pertanyaannya.
pertanyaannya akan lanjut. Jadi saya ini suka main-mainan PPT begini. Terus membuatnya dari mana? Ini PPT hasil kreasi sendiri, Ibu. Jadi nggak pakai aplikasi online, nggak, ini buat sendiri PPT-nya. Jadi coba-coba utak-atik. Ya, utak-atiknya dari mana? Ya, materinya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama dengan saya, meskipun hanya ngobrol-ngobrol ringan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya meski sedikit. Sangat bermanfaat. Kata. Untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam ini dengan penuh semangat dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pemateri kita. Terima kasih juga kepada Ibu Juharoh SPDI yang telah mentransfer banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin karena waktu sudah 38 lewat dari jam 9. Apakah ditutup atau ada lagi pertanyaan? Mas Bayu? Ada pun satu. Mas ya. Silakan Mas Bayu, boleh bertanya langsung supaya teman-teman bisa mendengarkan. Silakan yang mau itu di chat Mas Bayu menanyakan. Bayu nanya. Untuk 3 penanya saja. Dan izin bertanya Bun, boleh? Iya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Hijah dari Majalengka. Oke. Ya, langsung kepada Ibu. Ditanya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Juharoh. Begini, yang pertama itu mengenai fase di kelas A ya Bun ya. Kebetulan kan saya ngajarnya di kelas 1 kurikulum Merdeka. Kebetulan kan baru tahun ini ya di sekolah saya di satuan pendidikan itu, sama mungkin dengan yang lainnya. Nah, untuk studi kasus di kelas 1 masih kebanyakan anaknya itu belum bisa baca ya Bun ya. Ya, bisa baca, apalagi ya ada yang tidak sekolah TK begitu. Jadi kita untuk transfer ilmu sesuai dengan materi yang ada di kurikulum Merdeka itu kadang ikut jadi maraton seperti itu. Berat juga gitu. Bagaimana kalau anak tersebut kan tidak bisa membaca seperti itu. Jadi intinya anak kelas 1 kan yang penting bisa baca dulu begitu. Kita ya fungsinya itu apakah di remedial atau bagaimana Bun? Ya saya sudah adakan les seperti itu ya, privat, sehingga anak tersebut kan harus bisa baca dulu lah, yang penting begitu, baca, menulis dan berhitung. Nah itu kalau tidak tercapai seperti tadi yang dikatakan oleh siapa ya yang bertanya itu, tetap kita mengadakan remedial ya Bun ya. Seperti itu. Jadi apakah tidak menyalahi aturan begitu ketika pencapaian materi di kurikulum tidak sesuai dengan apa yang ada di modul ajar seperti itu. Terima kasih. Siapa tadi? Ibu siapa? Ibu Siti Khadijah. Dan satu lagi Bun ya, maaf satu lagi. Kenapa pemerintah itu di fase kelas 1 dan kelas 4 ya? Ya. Yang dikatakan kurikulum Merdeka itu yang diaplikasikannya gitu. Jadi di kelas 1 dan kelas 4 kenapa tidak langsung di kelas 1, kelas 2 secara berurutan seperti itu? Mungkin ada latar belakangnya. Oke. Ya jawab ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kenapa pemerintah kelas 1 dan kelas 4 dulu ya. Iya, itu tidak berurutan dari kelas 1. Kan 1, 2, 3, 4 gitu ya Ibu ya. Gitu kan, ada apa gitu ya alasannya.
seperti di kurikulum 13 kan juga ya, Ibu, kelas 1. Ya, sama. 4 gitu juga. Meloncat kan 1 dan 4. Ya. 4, 2. Halo? Halo? Ya. Dianggapnya begini, Bu. Di kelas itu kan ada kelas rendah ya. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 ya. Kelas rendah kan? Kemudian kelas tinggi Ya, 1, 2, 3. Kelas tinggi dimulai dari 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, kelas rendah diawali di kelas berapa? 1. Kelas tinggi diawali di kelas 4. 4. Nah, itu pertimbangannya menggunakan itu. Memang kita susahnya kita ketika sekarang menggunakan fase di mana guru harus berkolaborasi dengan fase yang bergandengan dengannya. Misalkan kelas 1 kan dengan kelas 2 ya. Iya. Tapi kelas 2-nya kan belum. Iya. Nah, kembali lagi kepada karakteristik kurikulum merdeka di mana kita itu fleksibel. Oh, saya belum dapat gandengan, jadi saya sesuaikan saja. Siswa saya masih belum mampu untuk ke yang ini. Saya ambil 2 KD-nya, 2 TP-nya saja. Gitu. Nah, kembalikan lagi kita dalam keanalisis sebelum kita mengajar itu kan kita ada menganalisis minggu efektif. Nah, disesuaikan saja dengan itunya. Kita mau ngambil yang 2 TP-nya saja, yang TP kedua itu anggaplah untuk kelas di atas kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa kelas 1 dan kelas 4 dianggaplah kelas 1 itu adalah awal dari kelas rendah, yang kelas 4 itu awal kelas tinggi. Seperti itu. Jadi supaya keduanya merata mendapatkan, itu kelas 1 diambil dari awalnya dulu di kelas rendah. Kelas 4 di awal dari kelas tinggi, begitu. Tapi maaf Bu, Jadi sampelnya dulu. Ya, sampelnya itu menurut yang saya dapatkan itu seperti itu. Jadi ketika kelas rendah itu dari awal dulu, fase awalnya itu kelas 1. Kemudian, tapi maaf Bu, maaf memotong sebentar. Tapi nanti ketika kelas 2 dan kelas 3 naik ke kelas 4 berarti dari awal lagi ya mengenal kurikulumnya begitu. Sama Ibu, kan sama. Ya. Kurikulumnya sama seperti itu, hanya kan capaian pembelajarannya itu per fase. Ibu kan sudah tadi di fase kelas 1 kan Ibu sudah mengenal 1, 2. Besok kan misalkan kelas 2 sama fasenya Bu. Kan kelas 1, kelas 2 itu kan fasenya sama, hanya Ibu mau di tingkat yang mana, yang TP yang mana yang Ibu akan ajarkan di kelas 1. Jadi Ibu sudah paham. Begitu juga di kelas guru kelas tinggi, fase kelas 4 dan kelas 3 dan 4, nanti kan misalkan di kelas 3 sudah sama fasenya 3 dan 4. Masalahnya gini Bu, maaf di saya tuh kemarin tuh KKG-nya baru kelas 1 dan kelas 4 saja. Jadi kelas 2 dan kelas 3-nya masih kurikulum 13, pakai tema gitu. Iya, jadi gurunya sama nggak? Gurunya beda, makanya kan jadi beda gurunya itu. Iya, nanti akan itu Bu, terus aja kita akan terus kalau di sini Ibu KKG-nya itu terus saja sosialisasi IKM ini terus. Jadi nanti yang sekarang kan yang kelas 1 yang belajar, besok yang guru kelas 2 dilatih gitu, gantian. Maka banyak tanya nantinya ya. Memang begitu Bu, kalau itu kan regulasi pemerintah ya. Jadi saya juga nggak bisa menjawab terlalu jauh. Yang saya tahu seperti itu, dan setiap kurikulum baru ya memang kita gurulah yang harus lebih lagi belajar. Yang istilahnya kita semuanya belajar. Iya paham. Kemudian yang fase tadi gimana? Misalkan Ibu belum tuntas ya, kan fase Ibu di kelas 1 di situ kan mungkin sekarang tidak ada seperti zaman dulu membaca ya Bu ya di fase capaian pembelajarannya kan. Nah, kembali lagi Ibu di situ Ibu selipkanlah di situ ada membaca di situ. Misalkan di kelas 1-nya ternyata belum bisa, Ibu tuntaskan saja membaca, tidak apa-apa Ibu.
Ibu tuntaskan membaca. Ada beberapa kan yang tidak bisa, Ibu leskan. Tadi Ibu sudah bilang kan, Ibu sudah memberi remedial, bahkan sampai memberikan les ya Bu ya. Namun sudah tidak bisa mungkin gaya belajar siswa Ibu tidak sesuai apa yang Ibu beri. Karena saya pengalaman Bu, ada siswa saya satu orang itu dengan gaya belajar seperti temannya itu tidak bisa. Ternyata setelah dia dibawa belajarnya di alam, di luar, itu ternyata dia bisa. Mungkin dia mempunyai gaya belajar kinestetik atau gaya belajar yang kita tidak tahu. Nah, disitulah pentingnya kita memetakan gaya belajar siswa terlebih dahulu sebelum kita mengajar. Gimana Ibu? Halo Ibu Siti Hadijah. Bu Siti, bagaimana Bu Siti? Mungkin memang kelas 1 itu fokusnya pada membaca. Cuman di kurikulum sekarang kan kita lebih fokus kepada ini ya Bu, kepada kolaborasi, bagaimana anak bisa menyampaikan pendapat di situ. Membacanya malah seakan-akan kurang, tidak seperti di kurikulum yang lama bahwa di kelas 1 itu membaca terus. Karena di TK-nya sebenarnya kan mereka tidak diperkuat kepada membaca, melainkan bermain. Karena anggapannya nanti di SD lah tempat membaca. Ternyata di SD juga di kurikulumnya itu tidak difokuskan kepada membaca. Nah, ini tergantung kepada kita saja, Bu. Kalau menurut saya sih tergantung kepada guru kelasnya saja mengetahui karakteristik peserta didik kita. Ternyata anak kita untuk ke ini lebih tinggi, kita rendahkan levelnya gitu, Bu. Mungkin dari tadi itu constructivist learning ya. Iya, jadi membangun pemahaman siswa di situ. Iya. Nah, jadi berarti kembali ke materi esensial yang tadi. Betul. Kembali ke materi esensial Dan fleksibel kepada kita. fleksibilitas. Udah, Bapak dan Ibu, kira-kira? Iya, 10 menit menjelang jam 22. Ini mohon nanti ditindaklanjuti juga ya Bu Yuyun untuk materi selanjutnya gitu. Soalnya kalau hanya sampai ATP belum tuntas. Ke modul ajar ya. Habis ini kita lanjutnya modul ajar ya, sampai ke asesmennya ya. Iya betul. Dilanjut ya Bu. Sebenarnya kita masih dari Mas Bayu ya. Masih penasaran Mas Bayu ada masih senang gitu ya, tapi karena waktu terus bergelayut dan mempersiapkan harus prepare untuk melangkah lagi di hari pertama sekolah. Lagi ada yang KSN itu hari besok. Masih ada yang bertanya? Cukup kayaknya Bu. Cukup iya. Mas Bayu nanti bertanya Bu, tadi ada pertanyaan di chat. Oh iya, di chat ada pertanyaan. Mungkin ibu-ibu sudah ini ya, sudah mengantuk. Mas Bayu boleh chat saya ya? Atau mau dijelaskan di sini atau bagaimana ibu-ibu? Ya yang terakhir Bu, yang ini saja pertanyaannya Bu. Saya Bayu Aryawan dari S2 Peternakan Universitas Olioken dari Sulawesi Tenggara. Mohon maaf kalau mungkin Bapak Ibu mengganggu punya istirahat dari Ibu. Izin ibu-ibu dan bapak-bapak, izin bertanya, apakah ATP lebih baik bisa memasukkan materinya saja dan tidak usah gunakan verba dari TP seperti menganalisis, memahami, memahami, mengisi gitu, seperti itu. Adakah keabsahannya untuk model yang seperti yang Bayu tanyakan? Untuknya yang model seperti itu. Ya Mas Bayu,
kembali lagi ke karakteristik kurikulum merdeka itu fleksibel, di mana seenaknya Pak Mas Bayu lah mau bagaimana. Ini komponennya saja kita fleksibel, asal nanti di modul ajarnya kita bagaimana caranya itu kita boleh, dari bagaimana cara Mas Bayu mengambilnya, nggak harus pakai verba dari apa tadi yang Mas Bayu sebut? TP boleh ya. Jadi kan ada 3 cara tadi yang disebutkan, bahwa kita boleh mengambil dari CP langsung, kemudian kita ngambil dari per elemennya, boleh kita juga langsung membuat ke ATP sendiri. Jadi fleksibel ya. Mas Bayu boleh saja, nggak pakai absah-absahan deh. Pokoknya boleh Mas Bayu mau pakai yang bagaimana. Begitu. Jadi di kurikulum merdeka itu tidak harus, misalkan kita merumuskan TP itu kan ada 3 teknik. Teknik 1 merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP, langsung aja, nggak perlu tadi seperti kita pakai proses dari CP, kemudian analisis, kemudian kemudian ke TP, ke ATP kan. Itu sebenarnya dokumen-dokumen itu juga hidden dokumen, nggak ditanyakan oleh pengawas. Yang ditanyakan kan langsung aja ke modul ajar kan. Itu hanya cara langkah-langkahnya Mas Bayu. Jadi langkah-langkah itu boleh dari otonomi ya. Iya, asalkan di tujuan akhirnya pada waktu pembuatan modul ajar ada ATP-nya, ada alur tujuan pembelajaran yang sesuai saja Mas Bayu. Jadi esensinya di modul ajar ya. Iya. Kemudian teknik keduanya merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP, boleh. Yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP seperti tadi. Jadi Mas Bayu boleh mau pakai yang mana. Tidak harus seperti yang saya tunjukkan tadi, juga tidak boleh. Gimana Mas Bayu? Oh, saya lebih enaknya langsung saja merumuskan tujuan pembelajaran, langsung aja dari CP. Saya udah tahu dari CP ini dirumuskan tujuan pembelajarannya ini. Boleh. Ya, fleksibel. Gimana Mas Bayu? Iya, fleksibel guna anak-anak, kasihan. Iya, itulah ya Bu, kembali lagi kita kurikulum merdeka ini saking merdekanya kadang-kadang kita iya, Ibu boleh saja seperti ini. Jadi kita kan butuh kepastian ya Bu ya. Itulah namanya kolaborasi. Namanya apa dibilang? Begitu. Eksplorasi. Jadi ibu-ibu bapak tidak usah panik, tidak usah bagaimana ini, semuanya udah disediakan sebenarnya di platform Merdeka Mengajar. Nah itu nih yang susah masuk ke platform. Ibu sudah punya akun belajar ID-nya? Sudah. Belum. Tinggal masuk aja Ibu, di situ ada cari perangkat. Di situ bisa cari perangkat. Itu malam ya. Ajar apa situ ada. Nanti lain kali kita boleh juga membuka platform Merdeka Mengajar sama-sama di forum ini, di Zoom ya Ibu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mulai dari awal di PMM-nya itu. Bon kopi. Kiki bon kopi. Akhirnya tidak tidur aku nanti. Gimana Ibu, sudah cukup? Sudah Bu. Iya. Kalau untuk cukup kita emang ya belum cukup sih, cuma ini waktu. Ya sudah malam ya Ibu, kita lain waktu lagi ya ditambah. Lain waktu lagi kita akan semoga semuanya tidak puas dan terus menggali dan gali lagi. Betul. Kita bertemu di lain kesempatan dengan Ibu Juharoh lagi ya. Semoga panjang usia semuanya. Ya, di sini banyak ya ibu-ibu yang narasumber lain. Mungkin nanti juga di sini ada Bu Rumah, Pak Lutfi, Pak Mas Bayu juga bisa. Kita semua belajar sama-sama di sini. Bukan berarti saya ini narasumber itu bisa, tidak hanya kita memfasilitasi saja. Jadi kita belajar sama-sama, Ibu. Bisa guru berbagi ya. Iya, berbagi saja di sini, bukan kan ada Merdeka Berbagi ya. Ada Merdeka belajar, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi.
Jadi Bapak Ibu yang misalkan sekarang baru belajar, ya mandirinya belajar dulu. Kemudian mandiri, berubah. Yang terakhir kalau sudah bisa berbagi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum bisa berubah, ya belajar dulu. Kan begitu intinya. Mungkin materi kita pada malam hari ini sudah cukup, meskipun mungkin Bapak dan Ibu belum merasa puas, karena saya juga bukan alat pemuas Bapak dan Ibu. Jadi mungkin lain kali, kalau kita sekarang sudah puas, mungkin tidak akan ada pertemuan selanjutnya. Aja harus kita tidak puas, supaya kita tetap berkeinginan untuk lebih tolabul ilmu bersama teman-teman di sini. Semoga apa yang saya sampaikan, meskipun sedikit itu ada manfaatnya, meskipun hanya seujung kuku. Jika ada kesalahan itu dari saya, jika ada kelebihannya dan kebaikannya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan saya mohon juga keikhlasan Bapak dan Ibu ketika ada kata-kata saya yang salah, mohon diridoin, tidak dibawa sampai ke hati, apalagi dibawa mati. Insya Allah nggak ada. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat sama-sama. Terima kasih ilmunya Bu atas pemaparannya. Semangat Alhamdulillah. Mungkin Bapak dan Ibu boleh request untuk minggu depan, kan kita setiap minggu nih materi, sebenarnya penyampaian materi di komunitas kita itu hari malam Senin, malam Kamis ya. Tapi saya ambilnya 1 minggu sekali. Mungkin jika saya tidak sempat, nanti kita bisa ambil narasumber lain untuk materi selanjutnya. Jadi Ibu request aja untuk materi selanjutnya maunya apa? Dilanjut aja dulu, dilanjut aja biar nyampe. Berarti kan modul ajar ya. Mandi biar beres Bu. Selanjutnya modul ajar. Jadi kalau saya tidak bisa, nanti saya berikan kepada teman saya. Baju gulingan di narado. Oke, saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita ketemu lagi di Zainab. Sampai ketemu lagi. Ya. Kami semua. Moderator untuk penutupnya, Bu. Doa dulu. Alhamdulillah. Doa. Kita tutup malam ini dengan pesan pertama begitu menggoda. Semoga kita bertemu lagi. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alamtana fardu laina inda hajatina wala tanhi abada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rahman. Materinya ya ditunggu. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum masuk grup, tolong Bu Aini di Udah di share di chat. Sudah bergabung dengan grup untuk mendapatkan materi dari Ibu. Iya. Belum di sini, masuknya di grup GPI Indonesia. Di kolom chat sini, di kolom chat tadi udah di share. Sudah ada ya. Silakan bergabung. Nanti saya akan share di situ. Kalau saya lupa malam ini, tolong diingatkan ya. Iya, siap. Di grup aja ya. Mana ya ini? Yang ada keperluan silakan undur diri. Yang belum boleh, masih ngobrol boleh. Bu Selfie belum nutup. Ini ya.
Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, susah. Ini belum pada pengen tidur Bapak Ibu? Masih banyak yang Belum. Masih Kak. belum mau apa nih? Bu Selfie. Mana Bu Selfie? Izin live Bunda. Silahkan. Semoga mimpi indah. Syukron. Sami-sami. Pak Selamat nih dari mana ya Pak Selamat? M Tauhid. Kan ada orangnya udah pada tidur ini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk Dari Bogor, Bun. Selamat.